nggak pengen rumahnya disabak sama dia. Jangan-jangan baginda Nabi yang makamnya nggak mau disabak sama dia. Oh, ngeri itu, ngeri. Nah, karenanya satu itu tancapkan niat dulu kita. Nggak boleh nggak punya niat, nggak boleh. Pokoknya tancepin niat. Saya pengen haji, saya pengen umroh. Niatin aja dulu, niatin. Jangan nggak ada punya bayangan, jangan punya bayangan nggak mau berangkat ke sana, jangan. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita bisa berziarah ke tanah suci, bisa berziarah ke makam Nabi, kalau hatinya kita emang nggak mau ke sana, nggak pengen ke sana, nggak ada niat buat ke sana, karena apa, ngerasa nggak punya. Itu urusan Allah Ta'ala nanti, urusan Allah Ta'ala. Jadi ini yang pertama, niat dulu, niatin. Mudah-mudahan nanti ada yang ngajak semua Majlis Taklim An-Nidhamiyah, jamaahnya ada yang berangkatin umroh semua. Mungkin apa enggak? Enggak ada yang mustahil buat Allah. Nah, tinggal kita ke Kiai Bukhari, jamaah An-Nidhamiyah mau berangkat semua. Nah, ini beliau Pak hampir setiap bulan berangkat umroh. Kiai Bukhari setiap tahun berangkat haji, setiap bulan hampir berangkat umroh. Minimal 3 bulan sekali beliau pasti berangkat bisa. Nah, pasti jalan, berkah. Sekali beliau haji, sekali beliau umroh, itu dikasih terus rezeki sama Allah Ta'ala, bisa berangkat haji umroh. Haji hampir tiap tahun ya, Kiai ya. Luar biasa. Pondoknya jadi gede, mobil kebeli, bini nambah. Luar biasa. Tapi di sono jangan minta tok dunia, mulu dunia, mulu enggak. Dulu ini sedikit saya bahas. Al-Imam Ali Zainal Abidin, cicit baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, suami Siti Fatimah Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beliau tinggal di Madinah. Beliau punya murid namanya Shibli, Imam Shibli, Abu Bakar Ash-Shibli. Ini Imam Shibli melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah. Selesai beliau ibadah haji, ibadah umrah, beliau pulang, beliau sowan ke gurunya. Datang ke gurunya, ke Imam Ali Zainal Abidin. Dia datang, dia cerita, alhamdulillah guru, saya sudah menyelesaikan ibadah haji, ibadah umrah. Saya baru pulang dari tanah suci Mekah. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Nah kemudian ditanya oleh gurunya, wahai Shibli, sebelum engkau ihram apakah engkau mandi? Iya guru, sesuai dengan ajaran Rasul, sebelum saya mengenakan pakaian ihram saya bebersih, karena itu sunnah, mandi sunnah ihram. Saya mandi. Apakah ketika engkau mandi sunnah ihram, engkau guyur badanmu itu dengan air, engkau berikrar di hadapan Allah, ya Allah saya datang dengan tubuh yang banyak dosa, yang tubuh banyak maksiat, sini saya mandi ihram ya Allah, bersihkan semua tubuh saya dari dosa-dosa. Apakah engkau berikrar seperti itu? Kata Imam Shibli, enggak wahai guru, kalau begitu engkau belum mandi sunnah ihram. Lalu setelah engkau mandi sunnah ihram, engkau tanggalkan itu pakaian, kau pakai dengan pakaian ihram yang tanpa jahitan, warna putih tanpa jahitan, engkau buka pakaian jahitan, engkau ganti dengan kain putih. Apakah engkau berikrar di hadapan Allah, ya Allah, ini baju kebesaran,
Ahlan wa sahlan Bapak Haji Ahmad Syarifuddin Ustadz Muhammad Subur Gusta. Fadal silakan. Sibli, apakah kau berikrar di hadapan Allah, ya Allah, ini baju kemewahan, aku tanggalkan baju kemewahan, aku tanggalkan baju kesombongan, aku ganti dengan pakaian ihram, baju kesucian, baju ketakwaan, baju kebersihan. Mulai saat ini aku tidak akan pernah melakukan perkara-perkara maksiat kepadamu ya Allah. Mulai saat ini aku berjanji berikrar akan selalu menjadi hamba-Mu yang takwa. Apa engkau berikrar seperti itu, hai Syibli? Kata Syibli, enggak wahai guru, kalau begitu engkau belum ihram. Engkau belum ihram wahai Syibli. Lalu setelah engkau pakai ihram, engkau kemana? Aku tawaf wahai guru. Bagaimana tawafmu? Alhamdulillah lancar guru, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul. Saya tawaf, saya kelilingi Ka'bah 7 putaran, mulai dari Hajar Aswad sampai di Hajar Aswad, semua sunnah saya jalankan guru. Kata gurunya, apa? Bukan itu yang aku tanya. Ketika engkau tawaf, apakah engkau tidak perhatikan orang-orang di sekitarmu yang mereka datang dari berbagai macam suku, dari berbagai macam bangsa, yang mereka berbeda madhab, berbeda warna kulit, tapi mereka semua berjalan satu arah, satu putaran, satu tujuan yang sama. Gak ada yang lawan arah, semua sama berjalan satu putaran, semua sama untuk satu tujuan. Apakah engkau tidak ikrarkan di hadapan Allah, ya Allah, setelah tawaf ini saya akan tinggalkan perpecahan, tinggalkan sengketa, tinggalkan permusuhan, saya akan menguatkan persatuan, persaudaraan, ukhuwah kepada sesama. Apa kau ikrar seperti itu di hatimu ketika engkau tawaf? Enggak wahai guru, kalau begitu engkau belum tawaf wahai Syibli. Lalu setelah engkau tawaf bagaimana? Saya datangi itu air Zam-Zam, saya minum air Zam-Zam sesuai dengan sunnah Rasul. Saya baca doa minum air Zam-Zam. Karena air Zam-Zam kata Nabi, Zam-Zam, ma'u Zam-Zam, air Zam-Zam itu lisyur bibih, sesuai dengan niat orang yang minumnya. Niatnya mau apa? Niat biar sehat, niat biar afiat, niat apa, itu sesuai dengan niatnya kata Nabi. Saya minum air Zam-Zam sesuai dengan sunnah-sunnah yang diajarkan sama Nabi. Kemudian gurunya nanya, apakah ketika engkau minum Zam-Zam itu bukan air biasa wahai Syibli? Zam-Zam itu air mukjizat. Zam-Zam itu air yang halal. Ketika engkau minum air Zam-Zam, apakah engkau berikrar, ya Allah, sekarang aku minum air Zam-Zam yang halal. Mulai saat ini ya Allah, saya akan berusaha kuat, tidak akan pernah ada yang masuk ke dalam mulut saya, lewat kerongkongan saya, bersemayam di perut saya, kecuali barang-barang yang halal. Sebagaimana saya minum air Zam-Zam yang halal ini. Apa engkau berniat seperti itu, ikrar seperti itu ketika engkau minum Zam-Zam? Enggak wahai guru. Semua manasiknya ditanyain sama gurunya. Ketika kau sa'i, bagaimana sa'imu? Alhamdulillah guru, sa'i saya 7 balik, dimulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa, semua adab-adabnya saya jaga, doa-doanya semua saya panjatkan. Gurunya nanya, apakah ketika kau sa'i, kau berikrar di hadapan Allah bahwa aku siap jatuh bangun untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, seandainya ridho-Mu ada di Bukit Sofa, aku berangkat ke Bukit Sofa untuk menggapainya. Ternyata tidak aku jumpai ridho-Mu di Bukit Sofa, ada di Bukit Marwa, aku gapai ke Bukit Marwa ya Allah. Aku siap jatuh bangun, aku siap capek, aku siap lelah untuk menggapai ridho-Mu. Apa engkau berikrar seperti itu ketika engkau sa'i? Enggak wahai guru, kalau begitu engkau belum sa'i. Lalu setelah sa'i apa?
tahallul, cukur rambut. Cukur rambut itu kalau fikihnya, sunnahnya laki-laki digundulin, muhallikin. Yarhamullahu lil muhallikin. Allah merahmati orang yang dicukur gundul. 3 kali Nabi doa. Kemudian Nabi doa, yarhamullahu lil muqassirin. Allah merahmati orang yang nyukur hanya sebagian saja. Jadi yang dicukur gundul 3 kali. Doa dari Nabi yang nggak dicukur gundul sekali. Saya botakin rambut saya guru, tahallul. Sesuai dengan sunnah Nabi. Dapat doa 3 kali dari Nabi. Bukan itu yang aku tanya, kata gurunya. Ketika engkau cukur rambut, apakah engkau berikrar di hadapan Allah? Ya Allah, saat ini karena ada perintahmu untuk mencukur rambutku, bagian daripada jasadku, aku turuti. Besok setelah ini, setelah umroh ini, setelah haji ini, apapun akan aku korbankan untukmu. Hartaku, bahkan jiwaku siap aku korbankan untukmu. Apa kau berikrar seperti itu ketika tahallul? Enggak wahai guru, kalau begitu engkau belum tahallul. Oh, sebetulnya banyak ditanyain. Ini dia cerita pulang berangkat haji, ditanyain apa wukuf di Arafahnya bagaimana, kemudian mabit di Muzdalifahnya bagaimana, di Minanya bagaimana, jumrohnya bagaimana, ditanyain. Yang dijawab oleh Imam Syibli semuanya dengan fikih, semua dengan fikih. Tapi hakikatnya dia nggak laksanain. Hakikat ihram, hakikat mandi ihram, hakikat apa namanya tawaf, hakikat dia sa'i, hakikat minum zam-zam, hakikat tahallul, dia nggak berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang sudah fikihnya bagus. Semua sunnah dilaksanain. Kata Imam Ali Zainal Abidin, engkau belum haji, engkau belum haji, engkau belum umroh. Nangis ini Imam Syibli, wahai guru, doain saya biar umur saya panjang, tahun depan saya mau berangkat haji sesuai dengan apa yang guru nasihatin. Dan alhamdulillah Imam Syibli diberikan umur panjang oleh Allah. Tahun depan beliau bisa haji, bisa umroh sesuai dengan apa yang diberikan petunjuk dari gurunya. Terbukalah pemikiran beliau, terbukalah hati beliau, beliau menjadi wali besar. Yang sampai di kitab Nasaihul Ibad itu diceritakan Imam Mujahid. Imam Mujahid ini seorang tabi'in. Kalau ketemu Imam Syibli, itu Imam Syibli pasti dicium keningnya sama Imam Mujahid. Ketika ditanya, kenapa wahai Mujahid, Imam Mujahid, ketika engkau bertemu dengan Syibli, itu keningnya selalu engkau cium. Kata Imam Mujahid, saya mimpi bertemu Rasulullah. Kemudian saya ngobrol sama Rasulullah, datang Syibli. Syibli datang, Rasul bangun, itu keningnya Syibli dicium sama Rasul. Karenanya setiap aku ketemu Syibli, aku cium keningnya sebagaimana Rasul cium kening dia. Jadi ibadah itu, hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana bahasan kita di minggu-minggu yang lalu tentang sholat. Kata Imamul Haddad, sholat itu punya suratul zahir, punya gambaran zahir, punya hakikatul batin, punya hakikat yang batin. Semua ibadah ada begitunya. Sholat punya gambaran zahir fikihnya, ada juga hakikat batinnya. Umrah ada gambaran zahirnya fikihnya, oh fikihnya begini itu zahir. Ada juga hakikat batinnya. Nah, orang umrah bolak-balik tiap bulan, tapi kalau dia nggak punya hakikatul batin di dalam manasik umrohnya, ya bukan gak ada manfaatnya, pasti ada. Nah, cuman perubahannya nggak banyak. Karenanya di sono umroh jangan toh, walaupun ada hadis umroh itu bisa menghilangkan kefakiran, udah dunia mulia yang lebih pinta, bisnis apa segala macam biar lancar, ya boleh silahkan. Nah, tapi jangan lupa kita minta kepada Allah untuk urusan akhirat kita, karena dunia bakalan kita tinggalin. Minta keberkahan hidup dunia dan akhirat. Insyaallah saya berangkat bersama Bapak Haji Ahmad Syarifuddin. Nah, beliau yang ajak, beliau yang mengkosin.
Kita doakan mudah-mudahan beliau tambah berkah. Usahanya, perusahaannya tambah maju. Panjang umur.